Untuk helm varian adventure sebenarnya gue belum banyak pegang berbagai brand untuk helm tersebut. Yang pernah gue pegang tuh Egivia X8, terus ada Sui Hornet DS dan juga Arai Tourcross. Ada yang 4, ada yang Tourcross 3. Dan ini yang pertama untuk di brand lokal yang gue pegang, helm varian adventure. Ini dia NJS S-Cross. Assalamualaikum semuanya, selamat datang kembali di channel Action Hobby bareng gue Reza nih. Alhamdulillah akhirnya balik lagi ke studio ini. Dan sekarang gue mau nge-review salah satu helm terbaru dari NJS, yaitu NJS S-Cross. Varian terbaru, model terbaru, dan pertama kali di review di Action Hobby untuk varian helm adventure seperti ini. Oke, sekarang kita mulai aja ngebahas soal helm yang pertama. Gue buka dulu, ini pelindung face shieldnya. Oke, jadi ini dia helm adventure dari NJS, itu NJS S-Cross dengan desain yang menurut gue sih cukup menarik. Yang pertama, kita bahas desainnya dulu. Oke, untuk desainnya helm NJS S-Cross ini menurut gue cukup simple, humble, tapi tetap terlihat keren. Yang pertama tuh karena mereka menggunakan pad di sini, ada juga spoiler di bagian belakang yang cukup minimalis ini spoilernya. Lalu mount fan-nya menggunakan ada bentuk 4 buah garis di bagian depan. Dan ini padnya ini bisa dilepas, jadi kalian bisa pakai holdernya aja tanpa harus menggunakan pad di sini gitu. Ntar gue bakal coba si holdernya di sini. Sekarang fokus ke desainnya. Desainnya emang humble, terlihat rounded, cuman yang itu ada garis-garis minimalis, garis-garis yang cukup ngasih kesan dinamis dari si helmnya, dan juga untuk garis di bagian atas ini yang nyambung ke bagian spoilernya. Itu untuk desainnya ya. Gue sih cukup suka dengan desain yang simpel seperti ini untuk helm adventure, karena emang gue kesannya helm adventure itu harus cukup ramah, nggak terlalu agresif gitu. Berbeda dengan helm-helm yang race oriented. Cuman untuk paddingnya ini cukup ramai, banyak lubang, ada 3 buah lubang untuk di padnya, mungkin untuk jalur udaranya biar nggak apa ya, waktu kita lagi speeding dia nggak ke terpa angin, jadinya ganggu stabilitas waktu berkendara si kepala kita gitu. Oke, dan untuk visornya ini cukup wide, malah sangat wide kalau menurut gue. Mungkin nanti visibilitasnya cukup oke. Jadi ini visornya wide. Dan untuk ventilasinya dia hanya ada 2 untuk ventilasi intake-nya. Jadi depan sini ada mount fan dengan berbentuk garis 4 di sini, dan juga ada di tengah sini tuh ada forehead ventilation, tapi dia tidak ada top air ventilation, jadi hanya ada forehead ventilation, dan juga ada mount fan. Nah di sini untuk mount fan-nya mekanismenya ada di bagian dalam di sini. Ntar gue liatin detailnya. Jadi dia mekanismenya di sliding kiri kanan. Jadi untuk bagian kanan sini ada mekanismenya, bagian kiri juga ada mekanismenya. Ini di sliding ke kiri dan ke kanan untuk membuka tutup si ventilasinya gitu. Sedangkan untuk yang di bagian forehead ventilation ini di slide dan cukup ringan sih. Tidak ada stepping, jadi hanya ada 1. Biasanya kan kalau misalnya ventilasi ada stepping 0, setengah, 1. Nah ini hanya ada 0 sampai 1, jadi langsung hanya ada 1 buah sliding aja. Begitu juga untuk yang mount fan. Lalu untuk bagian belakangnya di sini, tapi ada outlet ventilation yang cukup banyak. Di sini ada 4 buah outlet ventilation. Terlihatnya sih 5 kalau dari luar ya. Jadi ada di bagian sebelah ada 3 buah outlet ventilation jaringannya. Cuma ntar kita lihat di IPS seperti apa. Ini 1, 2, 3. Dan bagian kiri kanan di sini ini juga outlet ventilation. Ini cukup jadi pemanis menurut gue untuk si bentuk side ventilation di sini. Tapi untuk outlet. Oke. Itu untuk eksteriornya. Selanjutnya untuk visornya, tadi gue ngebahas sedikit soal wide-nya, memang ini terlihat sangat wide. Dan tambahannya untuk visornya ada fitur visor lock di bagian kirinya di sini. Ini fitur visor lock, ini dia mengunci. Ini tinggal diangkat aja sedikit. Ya udah lumrah dengan visor seperti ini. Efisien, efektif juga untuk bentuk visor lock seperti ini. Lalu fitur lainnya untuk visornya, dia sudah ada
push pin untuk menyimpan atau memasang anti fog di sini. Ada push pinnya. Dan tambahannya helm ini sudah ada fitur wearable glasses, jadi seharusnya ini nyaman untuk rider yang berkacamata. Ntar kita coba juga di bagian kitman. Oke, dan gue baru sadar untuk bagian ini juga udah ada ini apa namanya, nose guard. Udah ada nose guard juga di helm ini. Ini ada nose guardnya dan biasanya bisa dilepas sih gitu, untuk dicuci. Oke. Lalu info tambahannya untuk helm NJS X-Cross ini, dia shell materialnya masih menggunakan ABS thermoplastik dengan sertifikasinya SNI di sini. Dia sertifikasinya SNI. Lalu tidak ada beberapa crown shell, jadi hanya ada satu crown shell size. Cuman kalau gue lihat secara kasat mata nih, sebenarnya shellnya tidak terlalu besar. Menurut gue ya, ini shellnya nggak terlalu besar. Cukup compact crown shellnya untuk sebuah helm adventure yang ntar bakal terlihat waktu gue pakai seperti apa. Dan tambahannya lagi di sini udah ada double visor, jadi ada side visor juga di sini. Belum gue lepas tuh protektornya. Yang MX sebelah kiri yang ini cukup besar dengan MX 9 sebelah kiri, jadi ini cukup memudahkan untuk kita mengoperasikan si mekanismenya pada saat riding. Oke, sekalian gua buka juga dulu si wind visornya. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian interiornya. Di bagian interior yang pertama, untuk sistem pengunciannya dia menggunakan double bearing system di sini. Pas menurut gue untuk bentuk helm adventure seperti ini, sangat safety, dan kalau misalnya secara subjektif gue ngelihatnya ini juga cukup oke untuk material si double bearingnya, besi-besinya, si buttonnya gitu, dan juga untuk si chain strapnya juga dia cukup empuk banget gitu. Dan untuk padding-paddingnya dia dominasinya warna hitam gelap dengan stitching warna merah atau jahitan warna merah. Dan untuk materialnya dia ini gabungan antara beberapa material. Ini mirip dengan materialnya Kairos yang karbon kalau menurut gue ya, untuk kainnya. Dia kainnya nggak terlalu lembut, cuman dia menyerap keringat. Pas gue pegang juga ini cukup nyaman sih. Gue pikir ini bakal cukup nyaman banget. Dan untuk bagian cheek pad dia berbeda sedikit. Bagian cheek pad ini dipakai bahan yang sangat halus. Ntar gue liatin juga detailnya. Jadi sini kulit ada beberapa varian material. Yang pertama itu yang tadi, mungkin itu namanya polyester ya. Dan tambahannya di sini ada kulit sintetis, jadi ngasih aksen premium juga untuk bagian interiornya. Dan gue sih suka ngelihat interiornya kayak lebih wah. Gue pikir ini perkembangan yang cukup oke dari semua varian NJS. Kalau ngelihat padding di dalamnya, gue pikir terus ngedevelop si NJS untuk bagian paddingnya. Oke, dan sekarang gue mau coba buka dulu untuk padding-paddingnya. Oke, yang pertama ini ada cheek padnya, dan tambahannya sini ada chin curtain juga, atau yang padding di bagian dagu di sini untuk menahan angin. Seharusnya bisa dilepas, biasanya bisa dilepas. Oke, ini chin curtainnya udah gue lepas. Oke, dan ini untuk front padnya. Oke, ini untuk cheek padnya dia bentuknya cukup panjang, jadi dia enggak kecil kayak pada umumnya. Dan biasanya selalu gua bilang kalau cheek pad yang panjang seperti ini yang nyatu sebagai neck-roll juga biasanya lebih nyaman. Untuk mekanisme bukanya dia ada 3 buah button di sini, ada 1, 2, 3 buah button, dan juga ada velcro di bagian bawahnya sini untuk diselipin ke dalam si shellnya. Dan untuk si chin curtain ini hanya diselipin aja chin curtainnya. Dan ini untuk front padnya mekanismenya sama dengan Kairos kalau nggak salah. Dia di sini menggunakan velcro di bagian shellnya, tinggal ditempelin doang. Untuk bagian belakangnya ini hanya diselipin doang gitu, tanpa ada button apapun. Dan ada tambahannya sedikit di sebelah bawahnya ini merupakan neck roll yang cukup kecil, tapi kan si neck roll bagian cheek pad ini dia cukup panjang, jadi ya it's okay. Dan info tambahannya, helm ini sudah dilengkapi dengan fitur intercom ready, jadi ada slot untuk speaker intercom. Kita lihat EPS-nya sekalian.
Jadi di sini ada slot untuk speaker intercom, di cover pakai lubang sebenarnya. Kalau misalkan nggak pakai si lubangnya, ini ada penutupnya. Oke. Cuman sayangnya gue nggak bawa sen aja, gue nggak bisa cobain si ukuran speakernya. Mungkin nanti di Instagram kalau ada yang mau lihat detailnya. Oke, dan untuk paddingnya dia berwarna, untuk IPS-nya dia berwarna gelap, berwarna hitam. Oke, dan misalnya kalau saya lihat di sini untuk lubangnya, oke, di bagian belakang di sini ada 3 buah lubang. Bagian atasnya 3 buah lubang sesuai dengan ventilasi yang ada di luar. Nah, untuk side ventilationnya sebenarnya nggak ada lubangnya, dia hanya masuk ke celah-celah antara IPS cheek pad gitu. Untuk bagian depannya kemungkinan menurut gue ini tuh ventilasinya bakal ke arah kaca, bukan ke arah jidat untuk forehead ventilationnya. Karena ini for forehead ventilation, cuman ada juga sun visor di antaranya. Jadi gue pikir ini ventilasinya bakal ke arah visor, jadi bisa ngebantu buat ngilangin embun. Oke, itu untuk interiornya. Sekarang kita lanjut ke segmen yang menurut gue paling penting, yaitu fitment. Oke, sekarang kita masuk ke segmen fitment. Cuman seperti yang udah gue mention di awal tadi, kalau misalnya pad dari si S-Cross ini bisa dilepas. Jadi tadi gue coba lepas dulu, gue lebih suka dengan tampilan yang seperti ini. Entah dengan kalian, gue ngerasa dengan tampilan seperti ini tuh lebih bisa dipakai di berbagai jenis motor, nggak cuma harus di adventure doang. Kayak di motor naked bike, kayaknya ini masih cocok banget kalau misalnya dibuka si padnya. Sekarang kita coba dulu helmnya. Ini helmnya size S, sesuai dengan lingkar kepala gue yang punya ukuran 55 sampai 56 cm. Oke, yang pertama kerasa itu ini helmnya true size. Jadi kalau misalnya kalian punya lingkar kepala 57 sampai 58, ya pakainya M. Nah, kalau gue kan 55 sampai 56, jadi pakai S ini tuh udah ngerasa pas banget. Terutama di bagian crown padnya, ini kerasa nyentuh banget semua. Nggak ada ruang yang kosong, nggak ada yang ketekan, nggak ada yang longgar. Jadi ini udah pas banget untuk ukuran size S di kepala gue. Dan untuk bagian cheek padnya, ini tipikal helm adventure, jadi dia lebih panjang ke depan, lebih meluk tulang pipi kita. Jadi ini cheek padnya beneran dekat banget ke mulut. Dan ya, jadinya lebih ngerasa safe, lebih ngerasa nyaman waktu pakai helm adventure seperti ini dengan tipe cheek pad yang seperti ini. Dan untuk bagian neck rollnya pun, gue ngerasa nggak ada kendala, nggak ada yang kosong. So far sih untuk fitmentnya nggak ada isu, ini nyaman banget menurut gue untuk helm adventure. Dan entah kenapa pas pakai helm ini nggak ngerasa helm itu kayak kegedean gitu, kayak pas aja gitu ukurannya, compact, nggak apa ya, nggak over kayak helm full face yang suka dibikin sama NJS. Oke, dan helm ini punya bobot 1500 gram, kurang lebih 50 gram setiap ukuran. Dan itu kayaknya ukuran standar untuk varian full face seperti ini, terutama untuk helm adventure. Karena helm adventure mungkin bisa lebih berat karena ada padnya, dia double visor, biasanya lebih panjang dibandingkan full face pada umumnya atau yang biasa. Dan kalau misalnya tuck-in emang agak kedorong sedikit, cuman kalau misalnya pakai motor yang upright position ataupun motor adventure, kan motor adventure biasanya tegak, ini gue nggak ngerasa ada masalah dan cukup nyaman gitu. Tapi yang penting sih ntar dipakai dalam riding dalam waktu sekitar 1 jam, 2 jam itu yang harus dicobain sih, karena ini kan adventure. Dan biasanya adventure itu nggak singkat kayak ini minimarket, jadi pasti durasinya lebih panjang. Itu yang harus dipertimbangkan nanti kalau misalnya udah dipakai jalan. Untuk di dalam ruangan ini kedap banget sebenarnya, jadi gue ngerasa ada tiba-tiba semuanya senyap aja waktu nutup visornya. Seharusnya sih mudah-mudahan di jalan juga bisa sekedap ini, karena ini emang ngerasa gue kedap banget. Dan visornya pun ini wide, sesuai dengan tipe helmnya adventure harus wide.
Jadi di kiri kanan gue nggak ada yang halangin sama sekali. So far so good sih untuk fitment ini, gue ngerasa ada masalah, nggak ada isu, enak banget, ini nyaman untuk Helm Adventure NJS X-Cross ini. Dan untuk fitur wearable glasses-nya, oke, di kacamata gue yang frame-nya cukup kecil atau tipis, ini nggak ada kendala sama sekali. Bisa di adjust juga, disesuaikan, jadi ini nggak ada bagian yang ketekan kayak misalnya bingkai atau tangkai kacamata itu ngenakan ke pelipis, ngenakan ke kepala. Jadi ini nyaman banget untuk teman-teman rider yang berkacamata. Jadi ini wearable glasses-nya oke sih. Itu tampilannya gue lebih suka dengan bentuk tanpa pad kayak gini sih, lebih clean, lebih kelihatan bentuknya. NJS X-Cross untuk sebuah helm adventure sebenarnya ini fiturnya udah sangat lengkap. Dia udah intercom ready atau ada slot untuk seperti intercom. Dia juga wearable glasses, dia juga punya push pin untuk masang anti fog di visornya. Mau merek apapun, pin lock juga bisa. Lalu untuk ventilasinya maksimal di dalam, punya double daring sistem pengamanannya, sun visor juga. Jadi ini udah lengkap untuk sebuah helm adventure, dan harganya dibanderol dengan harga Rp890.000 untuk yang solid color, dan untuk yang graphics kalau nggak salah di Rp950.000. Jadi masih di bawah 1 juta, 89 sama 95. Jadi ya untuk sejauh ini belum ada kompetitornya dari brand manapun, terutama yang lokal, yang ada varian helm adventure terbarunya. Mungkin yang versi lama ada, cuman yang terbarunya baru X-Cross sih tahun ini yang rilis untuk helm adventure. So itu review gue soal helm NJS X-Cross ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan kalau misalnya ada kritik, ada saran, ada insight, ada apapun, bisa tulis di kolom komentar atau di Instagram Aconhobi. Dan gue juga mau berterima kasih untuk supportnya sejauh ini untuk Aconhobi, dan sampai jumpa di video selanjutnya.